Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zubair Haris, NIM 2282133140. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah pemikiran ekonomi Islam. Yang pertama, asas perkembangan fikih Islam. Terdapat beragam asas dalam fikih, itu pun belum termasuk dalam kaidah-kaidah yang digunakannya. Bidang ini terpecah dalam 3 konsentrasi bidang keilmuan: fikih, usul fikih, dan maqasid syariah, yang membahas soal hukum Islam. Akan tetapi, satu hal yang pasti adalah bahwa Islam menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai sumber hukumnya. Membahas soal perkembangan fikih tak bisa lepas dari pembahasan ijtihad. Oleh karenanya, pembahasan ini akan bersempit dalam beberapa asas-asas dalam berijtihad. Berikut adalah beberapa asas dalam perkembangan fikih Islam. Yang pertama, Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber hukum. Al-Quran dan hadis merupakan 2 sumber utama dalam hukum Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat An-Nisa ayat 4, "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasul-Nya, dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan tentang sesuatu, maka kembalikanlah pada Allah, Al-Quran dan Rasul Sunnah." Mengenai kehujahan Al-Quran sebagai sumber hukum, Syekh Abdul Wahab Khalaf menyatakan bahwa bukti Al-Quran itu adalah hujah. Itu adalah karena Al-Quran itu merupakan undang-undang yang wajib bagi orang yang mengikutinya. Ia datang dari Allah dan diwahyukan kepada nabinya dengan jalan qati', tidak diragukan sahnya. Adapun perihal as-sunnah, as-sunnah salah satu fungsinya ialah sebagai sumber hukum sekaligus sebagai penjelas Al-Quran, ataupun menguatkan hukum yang terdapat dalam Al-Quran. Dengan demikian, kehujah Al-Quran dan Sunnah sebagai suatu sumber hukum adalah suatu yang fundamental. Yang kedua, asas ijtihad dan metode ijtihad. Ijtihad berasal dari kata ijtihada, yang berarti bersungguh-sungguh, rajin, giat, atau mencurahkan segala kemampuan. Secara istilah, Imam Al-Ghazali mendefinisikan ijtihad sebagai suatu istilah tentang pengerahan segala yang diusahakan dan menghabiskan segenap upaya dalam suatu pekerjaan. Dan istilah ini tidak digunakan kecuali terdapat beban dan kesungguhan. Maka dikatakan dia berusaha keras untuk membawa batu besar, dan tidak dikatakan dia berusaha ijtihad dalam membawa batu yang ringan. Dan kemudian lafaz ini menjadi istilah secara khusus di kalangan ulama, yaitu usaha sungguh-sungguh dari seorang mujtahid dalam rangka mencari pengetahuan hukum-hukum syariat. Dan ijtihad sempurna yaitu mengadakan segenap usaha dalam rangka melakukan pencarian sehingga sampai merasa tidak mampu lagi untuk melakukan tambahan pencarian lagi. Berijtihad menemukan suatu hukum yang belum terdapat dalam Al-Quran dan hadis adalah sah hukumnya, selama dilakukan melalui dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Orang yang berijtihad atau mujtahid haruslah seorang ulama yang memiliki kompetensi dan keluasan wawasan serta pengetahuan dalam bidang hukum Islam. Selanjutnya, asas ijma'. Terdapat beragam metode ijtihad yang sering dipakai dalam pengembangan fikih Islam. Yang paling populer adalah melalui metode ijma' dan qiyas, urf, dan maslahah mursalah. Beberapa metode ijtihad sangatlah fundamental, sehingga sering dijadikan sebagai asas dalam pengembangan fikih Islam. Contohnya adalah ijma'. Ijma' secara bahasa artinya sepakat, setuju. Sementara secara istilah, ijma' adalah kesepakatan para mujtahid dari umat Nabi Muhammad SAW pada suatu masa atas hukum syarak setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Apabila terjadi suatu peristiwa, maka peristiwa itu dikemukakan terhadap kepada semua mujtahid di waktu terjadinya. Para mujtahid merumuskan untuk memutuskan hukumnya. Kesepakatan mereka itu dinamakan ijma'. Syekh Abdul Wahab Khalaf merumuskan bahwa terdapat 4 rukun ijma', yakni sebagai berikut. Mujtahid itu jumlahnya lebih dari 1 orang, karena kesepakatan itu tidak akan terwujud kalau pemikiran yang dikeluarkan jumlahnya tidak lebih dari seorang. Sepakat atas hukum syar'i. Seluruh mujtahid yang berkumpul harus melepaskan seluruh identitas yang menyangkut dirinya, antara identitas negeri, bangsa, golongannya. Kalau yang disepakati atas hukum syar'i bukan atas suatu golongan saja, seperti sepakat mujtahid Mekah saja,
mujtahid irad saja, mujtahid hijaz saja. Tiap-tiap dari mujtahid mengeluarkan pendapat terang-terangan tentang suatu peristiwa, menetapkan kesempatan dari semua mujtahid terhadap suatu hukum. Semua mujtahid yang hadir diberikan kesempatan untuk menyatakan kesetujuan atau suatu kesetujuan terhadap suatu hukum. Terdapat suatu kaidah usul fikih perihal ijma, yaitu al-ijtihadu jami'il aula minal qaradi. Ijtihad jama' bersama atau ijma' adalah lebih utama dibandingkan dengan ijtihad individu. Kaidah ini mengokohkan betapa pentingnya ijma' dalam menetapkan suatu hukum Islam. Hal ini dapat disimpulkan bahwa kedudukan ijma' adalah suatu hal yang lebih asasi dibandingkan dengan fikih, hasil ijtihad individu. Selanjutnya ada asas kias. Kias secara bahasa berarti mengukur, menyamakan, menghimpun, mengukur dan skala, membandingkan, dan analogi peristiwa. Wahbah Zuhaili mendefinisikan kias sebagai menyamakan suatu perkara yang tidak ada ketentuan hukumnya dalam Al-Quran dan Sunnah dengan suatu peristiwa yang ada ketentuannya dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Terdapat 4 rukun dalam kias, yaitu asol. Asol adalah segala sesuatu yang ketentuan hukumnya terdapat di dalam nas. Dengan kata lain, asol adalah masalah yang ketentuan hukumnya disebutkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Selanjutnya ada hukum asol. Hukum asol adalah hukum syariat yang terdapat dalam asol yang hendak ditetapkan hukumnya pada far'u atau cabang yang hendak dikiaskan dengan jalan kias. Cabang atau far'u atau cabang adalah segala sesuatu yang tidak ada nas hukumnya dan dimaksudkan dan disamakan dengan asal yang sudah ada ketetapan hukum nasnya. Illat adalah alasan dan sebab yang menjadikan sebuah hukum itu ada atau tidak adanya. Wahbah Zawahiliyah mendefinisikan illat dengan sifat karakter yang menjadi kasar hukumnya, yang menjadi dasar hukum asal dan keberadaannya menjadi patokan untuk ketentuan cabang dengan menyamakan dengan asal dalam hukumnya. Terdapat suatu kaidah usul fikih yang berbunyi hukmu yaduru ma'a illatihi wajud wa adama. Hukum itu berputar dengan ilatnya, sebab ada atau tidak adanya. Selanjutnya ada asas masalah mursalah. Masalah mursalah secara etimologi diartikan sebagai suatu kemaslahatan kebaikan mutlak universal. Pengembangan fikih Islam dalam muqasid syariahnya selalu bertujuan kepada kemaslahatan. Dengan jalan inilah fikih Islam dapat terus berkembang secara dinamis. Sekian saja tentang materi yang telah saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.